Saya share screen dulu yang di ini. Ya di Android Studio ya. Ini saya kemarin sudah bikin apps. Ini kemarin pas waktu kuliah di kelas internasional. Sebentar, saya clear text dulu ini. Oke. Nah, ketika teman-teman sudah kelihatan ya layar saya? Sudah, Pak. Oke. Oke. Jadi ini adalah contoh layar saya. Jadi di Android kalau kita mau bikin aplikasi Android itu banyak bahasa pemrograman yang bisa kita pakai. Contohnya kita bisa pakai Java, kita juga bisa pakai Flutter, kita juga bisa pakai yang lain. Eh, nah, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu, sharing ya, menjelaskan kok Sawangan ini saya pinter banget itu enggak. Jadi kita sama-sama belajar. Di sini saya akan sharing tentang membuat aplikasi dari Android. Nah, untuk hari ini kita akan bikin aplikasi yang sangat susah. Langsung saya bikin aplikasi yang susah yaitu Hello World. Kenapa kok Hello World itu susah? Karena di Hello World itu kalau misalkan kita teman-teman bisa bikin aplikasi Hello World, tidak ada permasalahan dengan Hello World-nya, maka saya kira teman-teman apa ya, tidak akan mengalami kesulitan yang lain setelahnya, kecuali kesulitannya adalah logic seperti itu. Nah, di sini saya juga akan menjelaskan mengenai beberapa hal, bukan hanya tentang Android, tetapi tentang logic pemrograman juga. Saya akan mencoba untuk sharing dengan teman-teman. Kemudian saya juga akan mencoba untuk sharing tentang naming. Jadi bagaimana membuat sebuah variabel atau membuat sebuah variabel yang bisa readable sama orang lain seperti itu. Bentar, barusan ada telepon. Siapa ya? Oke. Nah, pertama yang harus teman-teman buat adalah buat dulu project-nya. Di sini saya akan bikin project baru, tapi saya akan mencontohkan aja. Nah, di sini ada banyak nih. Ketika teman-teman kelihatan? Kelihatan, Pak. Pak, kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Enggak, kalau kelihatan saya full screen maksudnya. Oke, di sini ada banyak ya, ada no activity, basic activity. Nah, ada button navigation, empty activity, full screen, Google Add Mob, Google Maps, login, scrolling activity, setting activity, navigation drawer, master detail flow, ada tablet activity, ada fragment plus view model. Nah, di sini masing-masing activity atau masing-masing ini ada ciri khas masing-masing, ada fokus masing-masing. Ada Wear OS, ada TV, automotive, Android Thing. Jadi kalau misalkan teman-teman bermain IoT, nah itu bisa fokus di Android Thing. Nah, tapi karena di sini adalah masih di basic, maka saya akan menjelaskan di phone and tablet dulu. Nah, di sini ada basic activity. Nah, ini ada tombol plus, ada tombol plus kuning seperti ini. Nah, ini adalah floating button namanya. Jadi di Android itu kalau kita mau bikin desain itu ada pendekatan yang dinamakan dengan material design. Jadi kalau misalkan teman-teman kenal sama di web itu ada Bootstrap, kemudian ada native layout yang lain, maka yang di sini native layoutnya adalah kita menggunakan yang namanya material design. Nah, di material design itu warna, button, kemudian tipografi atau font itu semuanya sudah distandarkan sama si Google seperti itu. Nah, nanti teman-teman silahkan pilih yang empty activity aja. Nah, di empty activity nanti kita bikin cuma satu activity, kemudian activity-nya nanti kita bisa lebih explore lagi di empty activity-nya. Kemudian di next, nah di sini adalah nama application-nya. Ini adalah setting awal untuk activity-nya mau disimpan di setting di sebelah mana. Contoh di sini ada name-nya adalah my application. Nah, di sini my application-nya teman-teman bisa set nama aplikasinya mau dibikin apa. Contoh aplikasi pertama ya sudah di sini kita ganti dengan aplikasi pertama. Nah, di sini yang perlu teman-teman perhatikan di sini adalah tentang pemberian nama. Nah, di sini kita mulai standarkan. Mungkin kalau dulu teman-teman ketika bikin sebuah variabel, bikin sebuah fungsi, bikin sebuah komponen itu
terkesan seenaknya. Kalau saya boleh bilang terkesan seenaknya itu gini. Ada yang bikin aplikasiku gitu ya. Terus ada variabel namanya variabel 1, variabel 2. Nah, kita nggak tahu variabel 1 itu isinya apa gitu kan. Apalagi kalau nanti sudah ada hubungannya sama global variable dan lokal variabel. Nah, misalkan di global variable variabel 1, kemudian ada variabel 1 V-nya besar, kemudian S-nya kecil. Nah, ada variabel 1 yang di mana yang di global variabelnya juga sama. Kemudian teman-teman melakukan inisialisasi. Nah, ketika melakukan inisialisasi akhirnya bingung. Nah, ini yang diinisialisasi variabel globalnya apa variabel lokalnya. Nah, supaya nanti teman-teman nggak bingung, yang baca programnya juga nggak bingung. Misalkan teman-teman nanti sudah bekerja, kemudian lulus dari Polija atau belum lulus dari Polija sudah bekerja, kemudian sudah dapat project, nanti supaya yang melanjutkan projectnya itu nggak bingung sama codingnya, itu ada namanya standard naming. Nah, dari standard namingnya itu misalnya gini, aplikasi pertama, misalkan sebuah variabel, mau itu variabel fungsi, prosedur, layout ataupun yang lain, itu ada di Android ya, di Android semuanya huruf kecil XML-nya. Nah, di sini kalau misalkan aplikasi variabel atau prosedur itu nanti terdiri dari lebih dari 2 kata. Contoh, aplikasi pertama. Ini kan 2 kata ya, aplikasi dan pertama. Maka huruf A dan huruf P atau huruf pertama pada masing-masing kata itu harus huruf capital. Jadi huruf capital ya. Seperti itu. Ini standar, kita standarkan dulu. Kenapa kok seperti itu? Sehingga orang itu ngerti. Oh, ternyata ini fungsi ini. Ini prosedur ini. Oh, ini benar, ini adalah nama fungsi. Ini bukan nama variabel dan lain sebagainya. Ini variabel global, ini variabel lokal dan lain sebagainya. Nah, di sini yang perlu itu yang tentang naming ya. Selanjutnya adalah pencarian language. Nah, di sini ada 2. Ada bahasa pemrograman kita bisa pakai Kotlin atau kita juga bisa pakai Java. Nah, tapi di sini saya akan fokusnya di Java saja. Nah, kemudian ada minimum SDK atau Standard Development Kit. Di Standard Development Kit ini teman-teman bisa pakai yang ada banyak nih, ada pilihannya. Misalkan teman-teman saya pengennya hanya untuk aplikasi saya hanya bisa digunakan oleh sistem operasi di atas Nugget misalkan. Di atas Nugget. Nah, ini tinggal diklik. Nah, ketika teman-teman mengklik Nugget ini, maka teman-teman aplikasinya akan dikasih tahu your app will run on approximately 73.7% of devices. Jadi aplikasi teman-teman ini hanya akan dijalankan di device 73,7% device yang ada di seluruh dunia. Nah, Google sudah bikin sistem statistik seperti itu. Nah, kalau misalnya kepingin 100% gimana? Coba di Marshmallow. Oh, udah naik. Nah, yang paling banyak adalah di ice cream sandwich. Di ice cream sandwich, ketika teman-teman milih di 403 atau 400, itu will run approximately 100% of devices. Jadi hampir semua masih bisa menggunakan aplikasi teman-teman. Seperti itu. Sampai sini ada yang mau tanyakan? Silakan. Terus terkait example ini, ya ada com.example ini teman-teman bisa kalian ganti misalkan dengan nama kalian atau kayak gimana. Oke. Kalau sudah silakan di finish. Nanti ketika finish akan muncul seperti ini. Nah, di sini ada main activity .java, ada public class main activity extend app compat activity. Nah, di sini teman-teman ada yang masih ingat di object oriented programming, ini itu keyword apa ya? Extend ini keyword apa ya? Warisan, Pak. Pewarisan, oke. Modelnya apa? Pewarisan yang apa? Pewarisan kan ada 2 ya, polymorphic sama inheritance. Yang mana nih? Waduh Pak, lali Pak saya Pak. Saya dulu object oriented pokok datang Pak. Ya, ini pewarisan yang model yang apa? Waduh Pak, itu sudah setahun yang lalu Pak, pada waktu pandemi ini Pak. Nah, di sini extend app compat activity, ini kalau misalkan diklik. Nah, dia ada di sini, ada extend fragment,
ada implement app callback, kemudian ada app complete activity, super dan lain sebagainya. Nah, di sini ketika teman-teman melihat ini ada yang namanya keyword add override atau override annotation. Nah, kalau misalkan ada sebuah fungsi atau ada sebuah prosedur atau ada sebuah katakanlah variabel yang di atasnya ada add override seperti ini kita bisa katakan bahwasanya ini adalah jenis fungsi yang pewarisan yang model polimorfis. Kenapa? Karena dia mereplace, karena dia merubah induk dari si yang diwariskan. Di sini kan kelas induknya adalah app complete activity. Di app complete activity itu ada model yang namanya onCreate. Nah, di sini ada add override. Nah, ketika ada add override ini berarti ini yang disebut dengan override annotation. Nah, ini yang disebut apa? Ini adalah contoh dari model polimorfis. Kalau yang dia inheritance atau yang dia tidak merubah dari kelas induknya, maka dia tidak akan ada yang namanya add override. Seperti itu. Ini standar yang harus dipenuhi gitu. Nah, ini. Nah, di sini di main activity ini ada set content view. Nah, perbedaan kalau misalkan antara web dan Android adalah kalau misalkan di web itu teman-teman ada yang namanya model MVC. Ya Pak Hermawan ya, MVC, model view controller. Jadi ada file model. Misalkan teman-teman pakai CI atau pakai Laravel. Kalau di Laravel agak sedikit berbeda ya. Nah, ada model namanya MVC, model view dan controller. Teman-teman bikin modelnya, teman-teman bikin view-nya, dan teman-teman bikin controllernya. Nah, supaya menampilkan tampilan yang sesuai dengan yang diharapkan, maka teman-teman bisa pakai CSS Bootstrap dengan menggunakan misalkan admin LTI dan lain sebagainya. Nah, di sini terkenal sama yang namanya MVVP, model view dan presenter. MVP. Tapi biasanya MVVP, model view-nya dua kali ya, MVVP, model view presenter. Apa maksudnya? Maksudnya adalah kita bikin sebuah layout sendiri, kita bikin sebuah view dari layout itu akan kita tampilkan dia di view-nya. Dari view-nya akan dipresenterkan, misalkan kita punya data itu akan dipresenterkan ke view melalui model presenter. Jadi hampir sama dengan MVC atau model view controller sebenarnya. Gitu. Nah, by default teman-teman akan bikin seperti ini, set content view r.layout.activity main. Nah, ini adalah layoutnya. Jadi ketika kita jalankan, nah ini kalau supaya dia bisa lompat kayak tadi, tinggal teman-teman tekan kontrol, kemudian teman-teman klik yang di sini, maka dia secara otomatis akan muncul ini. Layoutnya seperti ini. Nah, ini masih blank. Ini blank layout. Jadi kalau misalkan teman-teman mau pengen menambahi gitu ya. Text view, web content, width-nya, height-nya, web content, ini seperti. Jadi di sini saya akan menampilkan hello world seperti ini. Kemudian kita jalankan. Sebentar, saya jalankan, saya stop share dulu. Saya buka Nox. Kalau misalkan dikira tidak selesai terlalu cepat, diingatkan ya. Siapa? Bentar. Nox-nya baru jalan.
Oke, ini saya full screen. Jadi di sini ini saya langsung pakai model itu ya. Oke, sedang jalan. Nah, ini muncul hello world-nya di sini. Kenapa kok Nox-nya kayak gini ya? Nah, ini seperti ini. Sebentar. Miring-miring malah. Nah, udah. Jadi dia bakalan muncul gini, ini hello world. Jadi di sini kita sudah bikin aplikasi yang susah nih. Hello world-nya. Nah, oke. Nah, next-nya adalah berarti kita kalau misalkan kita menampilkan data hello world seperti ini adalah komponen yang dinamakan dengan text view. Jadi di sini ini kita ini text view nih. Nah, sekarang misalnya gini, kita coba bikin sebuah anggaplah kita bikin sebuah apps gitu kan. Kita bikin sebuah apps, contohnya apa ya? Login deh gitu ya. Kita bikin sebuah apps login gitu. Nanti di loginnya itu kita akan menambahkan beberapa komponen. Jadi kalau misalkan di login yang jelas kita ada berapa komponen? Ada berapa komponen kalau kita mau butuh layout login? Ini kan text view text view ini kan satu komponen ya. Halo. Iya Pak, iya Pak. Ya, ini kayak enaknya kuliah jam 1 itu gini, ngantuk kabeh iki. Ya, kita butuh 4 komponen. Jadi ada 2 edit text yang kita bisa menambahkan data, kemudian 2 button. Tapi oke, sebelum kita masuk ke komponen login itu, saya kenalkan dulu komponen-komponennya. Nah, di komponen-komponennya ada common, ada text view, button, image view, recycle view, fragment, scroll view, sama switch view. Sedangkan untuk komponen yang tipenya adalah text, ada text view, plain text, ada password yang jenisnya adalah numerik, ada email, ada phone, ada postal address, multi-line text, time, date, number sign, number decimal, autocomplete, multi autocomplete text view, check text view, sama text input layout. Sebenarnya ini semuanya tipenya adalah text, cuman bedanya adalah nanti saya akan coba code itu adalah di input tipe. Jadi di input tipenya bisa kita spesifikkan. Kita mau pakai yang komponen yang mana seperti itu. Kemudian di button juga ada button, ada image button, ada chip group, ada chip, kemudian ada checkbox, radio button, radio group, radio button, toggle button, switch, ada floating action button. Sedangkan di widgetnya itu ada image view, ada web view, ada video view, calendar view, progress bar yang horizontal, ada seek bar, ada discrete, rating bar, switch view, texture view, surface view, horizontal divider, sama vertical divider. Sedangkan di layoutnya ada banyak, ada guideline horizontal, guideline vertical, ada linear layout yang horizontal, ada linear layout yang vertikal, ada frame layout, ada table layout, ada table row, ada space. Sedangkan kalau di container jadi cycle view, scroll view, nested scroll view, view pager, cut view, dan lain sebagainya. Nanti bisa teman-teman belajar sendiri. Ada fragment, kemudian ada navhost fragment, ada toolbar, ada tab layout, tab item, button app bar, ada app bar layout. Kemudian untuk di Google ada add mob ya. Kalau misalkan teman-teman mau bikin aplikasi yang di bawahnya itu ada add-nya, itu bisa pakai add view. Kemudian ada map view. Kemudian untuk legacy ada grid layout, list view, tab host, relative layout, sama grid view. Nah, legacy ini berarti sebenarnya layout yang sudah bukan tidak tapi yang sudah kayak dicoret obsolete
atau sudah sering nggak dipakai sama si Google sama si Android. Nah, untuk misalkan si list view ini dia digantikan dengan recycle view seperti itu. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi misalkan kita mau bikin sebuah layout, misalkan kita pengen bikin aplikasi yang kita memasukkan nama, kemudian ketika di tab muncul pop up namanya siapa gitu ya. Nah, oke, di sini saya kasihkan dia ini text view. Nah, di sini saya pakai mode split, jadi teman-teman bisa pakai code, mau code seperti ini atau pakai split. Nah, splitnya seperti ini. Ada yang full design seperti ini, tinggal drag and drop. Cuman saya lebih enakan pakai split. Jadi kalau ada apa-apa saya bisa langsung code di sininya. Text view, kemudian saya tambahkan dia edit text, layout width. Jadi ada kalau kita ngomongin ini ada yang namanya layout itu kita bagi jadi dua ya. Ada yang width-nya atau lebarnya, ada yang height-nya. Nah, height itu tinggi. Nah, di sini kita pakai layout width-nya itu kita kenal ada namanya match parent sama wrap content. Match parent itu apa? Kalau misalkan width itu apa? Lebar. Kalau lebarnya kita kasihkan match parent, maka lebar komponennya itu hanya akan mengikuti lebar dari komponen. Dari misalkan di sini match parent-nya adalah edit tag, maka setiap kali dia menambahkan data atau memasukkan karakter, maka length layout-nya akan semakin bertambah juga gitu. Nah, ini kan agak sedikit merisaukan kalau dari saya pribadi agak risau. Kenapa? Karena kalau misalkan teksnya panjang gimana? Kalau teksnya pendek gimana? Akhirnya kan layoutnya nggak konsisten. Seperti itu. Nah, di sini ada match parent. Kemudian untuk height-nya saya pakai yang wrap content. Oke. Ini kalau misalkan teman-teman sambil ngetes silakan ya. Seperti itu. Jadi langsung muncul di bawahnya seperti ini. Sampai sini bisa dipahami? Ada yang mau ditanyakan silakan. Sebentar, saya mute. Oke, kita lanjutkan lagi. Sorry, agak sedikit ke distract barusan. Oke, nah di sini kita bisa menambahkan semacam hint. Hint itu apa? Hint itu dia semacam
kita bisa berikan dia masukan di sini itu apa ya, kayak semacam tulisan. Ini fungsinya buat apa gitu ya. Kita bisa pakai layout apa hint ini. Nah, di sini saya pakai tulisan misalkan silahkan masukkan nama Anda seperti ini. Maka di sini dia akan muncul juga, silahkan masukkan nama Anda. Nah, jadi ketika saya jalankan dia di device, nah ketika sudah dimasukkan ke device, nah ini ada tulisan silahkan masukkan nama Anda. Jadi ketika dimasukkan seperti ini, dia akan muncul seperti ini. Jadi ketika ini saya hapus, maka tulisan tadi akan diganti dengan hint-nya. Jadi sama halnya kalau misalkan teman-teman di yang login itu kan ada biasanya username, password seperti itu. Bahkan ada kalau misalkan button ya apa input yang dia misalkan kita masukkan ini kan username gitu, kita masukkan A, maka username itu dia akan pindah ke atasnya, jadi dia akan mengganti yang di sini. Seperti itu. Oke? Nah, masing-masing komponen ini juga harus ada ID-nya. Apa itu ID? ID itu adalah sebuah penamaan terhadap sebuah masukan input yang ini. Misalkan di sini inputnya adalah edit text ini. Maka dia di sini ID-nya, Android ID, add plus ID-nya ini bisa teman-teman masukkan. Misalkan di sini saya akan memberikan ada ID nama. Nah, yang seperti yang saya bilang tadi, di Android itu kenal sama namanya MVVP, model view view presenter. Nah, di sini adalah view-nya. Ini view-nya. Di sini saya berikan dia ID-nya adalah nama seperti ini. Nah, kemudian di bawahnya di sini saya akan tambahkan dia button. Oke, buttonnya di sini akan saya buat buttonnya itu sepanjang ini, tapi tingginya itu adalah wrap wrap kontennya. Layout width-nya saya kasih dia match parent, height-nya saya kasih wrap content. Kemudian untuk teksnya adalah nama. Seperti itu. Kemudian ada ID. Add ID-nya di sini saya akan kasih bukan nama, submit. Sini saya kasih dia submit seperti ini. Oke, ketika saya jalankan, nah ini submit. Kali ini saya kasih nama, saya submit. Ya, ini masih belum ada apa-apa karena di sini dia saya cuma memberikan dia tampilan, tapi belum ada actionnya. Jadi modelnya belum ada, presenternya juga belum ada. Oke, silakan dipraktekkan dulu yang ini. Saya stop share dulu sebentar ya. Gimana? Silakan kalian sambilin tadi itu dipraktekin. Itu kan insya Allah ada di BKPM. Baik, Pak.
Oke, kita lanjutkan. Nah, ini yang di layoutnya. Nah, sekarang kita tinggal memberikan action di buttonnya. Oke, sebelum masuk ke situ, di sini misalkan nih, teman-teman yang ini nanti kalau misalkan saya ada yang ahli desain, saya pasti dimarahin, Pak. Ini kok mepet banget sama samping-samping seperti itu ya. Nah, ini nanti kita bisa menambahkan semacam layout paddingnya. Misalkan di sini di edit text-nya. Nah, margin kita bisa pakai margin. Margin kirinya mau dibikin berapa? Nah, di sini satuannya adalah kalau kita satuannya untuk teks itu adalah SP. Sedangkan untuk yang komponen itu adalah DP. Jadi di sini misalkan kita tambahkan dia 15 DP seperti ini. Nah, maka di sini kalau teman-teman ngelihat di sebelah sini ini sudah ada jarak dari samping seperti itu. Margin left-nya kita tambahkan, margin right-nya juga kita tambahkan. Nah, di sini sudah ada margin left dan margin right. Begitu juga dengan buttonnya. Di buttonnya juga bisa kita tambahkan. Margin left 15 dp misalkan. Kemudian untuk margin right-nya juga sama 15 dp. Dia seperti ini. Oke. Nah, kita juga bisa menambahkan di sini buttonnya ini misalkan tulisannya atau apa mau kita rubah warnanya, background-nya itu juga bisa. Background. Nah, ini bisa kita pakai color ini standarnya ya, primary dark misalkan. Nah, dia bisa muncul kayak gini. Enggak usah. Kita bikin pure aja. Nah, misalkan nih, Pak, kalau misalkan saya punya gambar atau punya warna yang mungkin bisa saya pakai yang mana Pak ya? Nah, teman-teman nanti bisa taruh di res. Jadi kalau misalkan dilihat di sini ada app, ada manifest, ada Java, ada res. Nah, ini nanti taruh di res. Nah, untuk gambar itu biasanya taruh di drawable. Jadi kalau misalkan dia gambar-gambar taruh di drawable. Kalau layout itu taruh di layoutnya. Sedangkan kalau misalkan dia ada icon dan lain sebagainya itu taruh di map. Nah, di map ini ada banyak. Ini ada HDPI, ada MDPI, ada XHDPI, ada XXHDPI, ada triple X HDPI. Jadi di sini adalah HDPI itu misalkan layar yang dia itu sekitar 4 inci itu dia masuk di HDPI. Kemudian ada MDPI, XHDPI. Nah, ini selain layar juga ada yang namanya pixel rasio. Dia pixelnya misalkan 600 kali 400 atau 800 kali 400 atau 1200 kali 1024 dan sebagainya. Nah, ini masuk ke dia ada hubungannya dengan yang di sini. Kemudian kalau misalkan teman-teman ada ada warna yang unik-unik, teman-teman bisa taruh di values. Nah, di values ini ada color, ada string, ada style. Jadi misalkan nih buttonnya ini mau dibikin yang agak rounded seperti itu. Nah, ini bisa taruh di styles. Bentuknya adalah XML seperti ini. Atau misalkan ada warna yang khusus, nah di sini bisa taruh di warna. Ini ada color name, tinggal teman-teman menambahkan di sini. Nah, seperti itu ya. Oke. Nah, ini adalah untuk yang layout yang di sininya. Nah, next-nya adalah kita akan menambahkan, oke sih, sebelum masuk ke komponen yang lain, adakah yang mau ditanyakan? Silakan. Permisi Pak, mau tanya. Monggo. Yang punya saya barusan ini awal buka itu bukan linear layout itu. Oke. Halo? Ya, maksud Pak. Feedback ya saya. Oke, kalau bukan linear tinggal nanti diganti aja yang di situ linear. Biasanya jadi constraint ya? Ya, constraint, Pak. Nah, oke, constraint nanti diganti aja linear layout. Bedanya apa ya, Pak? Sama Jadi yang gini, constraint. kalau ini suara saya atau suara siapa yang feedback ini? Halo, suara saya jelas nggak ya? Jelas, Pak. Jelas. Oke. Oke. Jadi kalau misalkan kita pakai linear layout, oke, linear itu berarti dia adalah kita bisa ngeset linear itu dari atas ke bawah atau vertikal. Atau misalkan kita ngeset dari kiri ke kanan, berarti dia horizontal. Nah, kalau yang di constraint itu ada constraint-nya, ada pembatasnya. Misalkan dari sini sampai sini, ini dia
dia constraint berjarak 10 dp dari, misalkan tombol submit ini dia berjarak 10 dp dari konten yang atasnya, atau dari layout yang atasnya ini, dari komponennya di atasnya ini. Maaf, ada setan-setan mengganggu di sekeliling saya. Kayaknya perlu lempar jumroh saya ini. Jadi kalau misalkan di sini ada komponen ya, ini kan komponen. Kalau constraint layout itu, misalkan kita menambahkan komponen lagi di bawahnya submit, dia itu akan kita harus mengetahui constraint-nya. Jarak antara satu komponen, misalkan kita tambahkan satu komponen button di bawahnya sini, jarak antara button yang di bawah dengan button yang di atas itu berapa? Misalkan dia ada di tengah nih, dia center of gravity namanya. Oke, center of gravity-nya dia ditaruh di sebelah mana? Apakah di center of gravity antara tombol dengan teks, ataukah center gravity antara layout kiri dan layout kanan? Seperti itu. Itu kalau constraint harus benar-benar detail seperti itu. Nah, untuk pengajaran mungkin saya nggak akan ngasih constraint dulu, karena ini masih kalau constraint itu agak lebih ribet lagi. Seperti itu sih. Ya, Mas siapa tadi, Arif? Ya, makasih Pak. Nah, seperti itu ya. Oke, nextnya adalah sekarang kita akan menambahkan model di sini. Nah, di sini kita ada dua cara. Misalkan di sini saya biar enak, biar lebih enak lagi, saya tambahkan dia satu tombol lagi di bawahnya submit gitu ya. Oke, saya tambahkan lagi di bawahnya submit. Nah, ini kita bisa drag and drop. Kalau yang tadi kan saya itu. Nah, ini kita bisa drag and drop. Maka secara otomatis dia akan muncul seperti ini. Nah, layout width-nya match parent, back-nya web content. Nah, teksnya di sini adalah saya kasih dia clear seperti ini. Oke, di sini layout margin-nya saya itu kan biar sama ya. Oke, seperti ini ya. Jadi ada submit dan clear. Oke, nah sekarang kita masuk di Java-nya sekarang. Saya masuk di Java-nya. Oke, kalau teman-teman ngelihat di sini berarti dia ada berapa komponen nih? Jadi ada di sini ada edit text, kemudian ada dua komponen button ya. Nah, di sini saya tambahkan edit text. Edit text-nya adalah edit nama. Jadi di sini edit nama. Oke, ingat default naming tadi ya. Jadi kalau misalkan ada dua kata atau lebih di variabel kalian, itu kalian harus membuat capital each word. Jadi masing-masing kata huruf ini harus dibikin capital seperti itu. Kemudian buttonnya ada dua, ada button submit, kemudian ada juga button clear seperti itu. Oke ya. Nah, ini kita akan coba menginisialisasi. Jadi kita akan inisialisasi dari masing-masing komponennya. Kalau yang tadi kan saya nggak menghandle si nama komponen di Java-nya. Nah, sekarang kita akan coba bikinnya di sini. Nah, di sini kita kasih edit nama. Kita kasih dia find view. By ID. Find view by ID. Nah, di sini di r.id. .id-nya tadi apa ya? Kita cek dulu di sini. Nama. Oke, edit text-nya di sini tadi ID-nya adalah nama. Ini. Kemudian di button-nya apa tadi namanya? Kita cek ID-nya submit. Di sini belum ya, ini clear. Oke, ID-nya adalah submit. Nah, supaya kita nggak terlalu banyak ngetiknya, tinggal kalau misalkan kita inisialisasi komponennya sama, cuman berbeda nama, kita bikin quick copy aja. Quick copy itu kalau di Android Studio, Ctrl D. Nah, sini button clear.
clear, di sini adalah clear. Nah, Pak, kenapa sih kok tadi kalau misalkan di sini kenapa kok error.id? Kalau teman-teman ingat dulu di object oriented, kalau misalkan kita ada komponen ada kelas, anggaplah sebuah kelas. Jadi button ini kalau misalkan saya klik dia juga ada komponen di sini. Nah, ini ada button.class. Nah, di sini adalah komponen-komponennya gitu. Nah, tapi sudah di-build sama si Java. Nah, harusnya kalau misalkan kita kalau konsep dari object oriented programming adalah kalau misalkan kita memanggil sebuah kelas, maka kelas itu harus kita inisialisasi dengan keyword new. Nah, jadi misalkan logiknya adalah button submit, maka harusnya di sini bukan button submit sama dengan view by ID, tapi sama dengan new button seperti itu. Nah, tapi berhubung dia sudah di consilate, sudah di build kelasnya, maka kita bisa langsung memanggil komponen yang berafiliasi atau yang berhubungan langsung dengan si komponen tadi. Nah, di sini button submit, view by ID, ID-nya di sini adalah submit seperti ini. Inilah jadi buttonnya button submit. Itu button clear, view by ID, r.id clear seperti itu. Nah, tinggal di sini nanti kita tambahkan action-nya gitu. Nah, di sini kalau misalkan teman-teman lupa, ini kan kalau teman-teman ngelihat ini clear dan lain sebagainya, ini ada attribute value yang di sini. Jadi yang di layout-nya. Jadi yang ini sebenarnya tipenya adalah integer. Ini sudah kalau misalkan komponennya ada r.id berarti ini adalah hasil generatan. Ini dia di generate ada kalau lebih project yang lebih detail lagi Java generate. Nah, ini di sini ada build config, config-nya di sini ada lagi yang dia di-generate. Jadi nanti kalau di Android Studio kemarin nggak kelihatan, tapi kalau di Eclipse Studio saya bisa ngelihat button submit atau RI di submit ini dia alamat integer untuk di aplikasinya berapa. Jadi yang disimpan di sini adalah alamat integernya. Nah, sekarang kita tambahkan action, tinggal button submit dot set on click listener new kontrol spasi. Nah, ini dia secara otomatis bikin seperti ini. Ini ada cara satu, jadi ada dua cara. Nanti saya coba cara dulu. Nah, ini adalah menambahkan action. Kita menambahkan action. Jadi actionnya kalau misalkan pengen menampilkan kayak semacam pop up, kita bisa pakai terus. Nah, seperti ini. Jadi ini kalau misalkan saya jalankan di Android Studio di Nox-nya. Nah, ini sampai saya klik maka dia muncul di sini hello world seperti itu. Ini ketika saya tambahkan saya submit belum, jadi masih belum masuk ke sini. Nah, tinggal nanti di sini kita tambahkan aja. Selamat datang misalkan. Kita taruh ya pakai string input misalkan sama dengan edit nama dot get text. Jadi kita dapatkan teksnya, kita ubah dia ke string. Kita case dia ke string, to string. Selamat datang plus input. Jadi ini ketika saya jalankan lagi. Ini submit. Nah, dia langsung muncul datang. Selamat datang ya seperti ini. Oke, silakan diimplementasikan dulu. Saya kamar mandi sebentar ya. Oke, Pak. Gimana, Rek? Ngerti, Rek? Woi. Alhamdulillah paham. Kecepatan enggak itunya? Aman. Ya. Ya, enggak. Hah? Enak. Enak. Ya, enak. Nah, kecepatan bilang, guys. Aman.
Oke ya. Nah, tadi yang cara yang pertama. Oke, cara yang kedua yaitu kita bisa menambahkan action lewat XML-nya. Jadi misalnya kita nambahkan action di sini, button clear-nya ini akan saya tambahkan action-nya ya. Nah, kita tambahkan dia on click. Nah, di sini ada on click. Nah, kita tinggal nambahkan mau membuat sebuah fungsi apa di sini. Nah, di sini misalkan fungsinya adalah fungsi bersih. Nah, di sini ada kayak semacam tombol ini apa? Kayak ada lampu gitu ya. Tinggal di sini, tinggal kalau teman-teman klik fungsi bersih in view. Nah, langsung dia bikin seperti ini. Tinggal nanti misalkan edit nama dot set text-nya saya kasih dia clear. Kemudian saya bikin dia request fokus. Fokus, ntar. Seperti ini. Jadi ketika saya jalankan di Android-nya, ini. Nah, ketika di clear, dia langsung masuk ke sini clear, dan di sini dia akan langsung kursornya akan langsung diarahkan ke sini. Karena tadi ada apa? Ada keyword set focusable true seperti ini. Silakan kalau ada yang mau tanyakan. Aman ya? Aman, Pak. Oke, silakan dicoba dulu.
Sudahkah? Yuk, ada yang mau ditanyakan? Silakan. Gak ada masalah ya, aman ya. Jadi sebenarnya hari ini kita itu fokusnya di layouting aja sih. Jadi kita fokusnya adalah perkenalan di Android Studio ini, kemudian di layouting dan lain sebagainya. Jadi misalkan di sini saya tambahkan, misalkan nih button submitnya nggak kepinginnya nggak di sini, nggak atas bawah gitu ya, pinginnya samping-samping. Jadi tinggal di sininya kita tambahkan lagi linear layout. Jadi di dalam layout kita bisa nambahkan linear layout lagi. Width-nya saya kasih match parent. Oke, hignya wrap content, saya balik. Kemudian orientationnya saya kasih dia horizontal. Kalau yang tadi kan di atas bawah itu vertikal ya. Ini adalah horizontal. Kemudian ini cut, saya taruh dia di sini. Oke. Nah, di sini kan nggak kelihatan ya. Jadi di sini kayak nggak kelihatan gitu horizontalnya kayak gimana. Vertikal kan. Oke, ini horizontalnya. Nah, di sini tinggal kita kasih dia wig. Layout wig-nya kita bikin satu. Kemudian di sini layout wig-nya dia juga kita bikin satu. Nah, dia langsung secara otomatis dia bikinnya seperti ini. Submit dan clear-nya dia ada di samping-samping seperti itu. Oke, jadi kita bisa bikinnya kayak gitu. Jadi kalau misalkan kita rerun aplikasinya, maka yang tadinya dia submit atas bawah, dia bisa jadi sampingnya seperti itu. Nah, dia bisa jadi sampingnya. Oke. Silakan kalau mau ada ditanyakan. Enggak ada kah? Siap. Monggo. Kalau yang ekspor ke NOC sebenarnya kalau dari saya nggak usah di NOC, nggak usah di itu sih. Jadi ini langsung auto sinkron sebenarnya. Kalau di saya ini dia auto sinkron. Teman-teman matikan dulu Android Studio-nya, matikan Nox-nya, buka Nox dulu, baru Android Studio. Jadi biar apa namanya IDE-nya bisa jalan. Atau kalau misalkan enggak, search aja auto sinkron Nox with Android Studio seperti itu. Nah, saya pakai Nox ya. Jadi kalau misalkan teman-teman ada yang nggak mau pakai Nox juga silakan. Misalkan langsung kalau misalkan dirasa laptopnya nggak kuat atau berat, RAM-nya cuma 4 GB mau pakai Nox, saya sarankan nggak usah ya, nggak usah pakai Nox. Kalau yang RAM-nya 16 atau di atas 8 GB silakan pakai Nox karena Android Studio itu sudah makan RAM 6 GB sendiri. Ya. Oke Mas Febri? Ya.
Bisa. Bisa. Jadi ini kalau misalkan teman-teman mau langsung ngejalankan di handphone, tinggal colokin aja sudah. Itu colokin langsung dijalankan di Android di handphone, harusnya dia langsung bisa apa namanya? Bisa langsung terdetek sama si Android-nya. Jadi langsung dia sama IDE-nya langsung dijalankan dia ke device seperti itu. Jadi bisa kok kalau misalkan teman-teman mau menjalankan langsung di layar handphone, di handphone bisa langsung dikonekkan pakai kabel ya, pakai kabel data, atau misalkan pakai kalau misalkan ada WiFi satu network juga bisa. Pokoknya nggak ada yang di situ nggak ada yang itu loh ya. Jadi ada add-on untuk Android Studio dan jadi run ADB over WiFi seperti itu. Oke? Kalau nggak ada, kita lanjut ya. Oke, kita lanjut. Sekarang di sini tadi kan sudah saya tambahkan ya di sini. Oke, kita tambahkan di sini misalkan tadi layoutnya kita bisa sudah joining 2 layout. Nah, kalau misalkan mau menambahkan yang lain, image misalkan di atasnya sini saya tambahkan image gitu. Image view. Nah, nanti width-nya di image parent kan aja, height-nya di web content biar enak ya. Tinggal nanti di sini kalau menambahkan image, teman-teman tinggal bikin src. Nah, di sini add drawable. Nah, di sini ada launcher background gitu. Nah, dia muncul itu sebentar. Saya tak cari gambarnya Polyj dulu. Saya cari gambar Polyj dulu sebentar. Oke, nanti tinggal taruh di drawable ya. Di logo Polyj-nya saya taruh di drawable. Nah, ini saya ganti logonya jadi tulisannya logo Polyj. Oke, nah ini saya ganti logo Polyj. Besar sekali. Nah, ini bisa kita stretchkan. Kita bisa mainin di height-nya. Height-nya misalkan kita kasih dia 15 pip. Kecil sekali. 45. Kecil. Oke, kita kasih dia 50. Sampai segini 555. Oke. Kalau DP besar, DP aja di pixel. Kemudian kita tambahkan margin top. Margin top saya tambahkan dia 25 dp juga. Oke. Nah, di sini dia 150 dp. Ketika dijalankan stop. Oke, nah ini nggak enaknya di Android itu ketika stop kayak gini, kita harus ngelihatnya di mana? Di loket. Apa yang salah? Nah, kita cari. Nah, ini ada muncul nih. Nah, resource example my application drawable logo Polyj is not a drawable or pet. Nah, sini kita muncul nih. Oke, image-nya nggak mau ngeload. Activity main. Cause logo Polyj is not drawable.
Kenapa kok loose? Oh, sepertinya kebesaran dia PNG-nya terlalu besar. 32 bit nih. 1024 kali 500. Nah, ini yang jadi masalah. Dia terlalu besar. Jadi nanti tinggal di rename, di refresh ya. Oke. Saya kasih yang lebih kecil aja deh. Kalau saya kecilkan. Nggak bisa di sini. Harus dari pen atau yang lain. Oke. Jadi gitu ya, ini nggak bisa karena terlalu besar. Jadi load memory. Nah ini karena kenapa kok bisa kayak gitu? Karena gini, handphone itu berbeda sama komputer. Kalau di komputer itu mau di load data yang sebesar apapun nggak masalah karena resource allocation-nya kan berbeda. Resource allocation-nya dia juga lebih besar gitu kan. Jadi misalkan resource allocation-nya kita terlalu kecil, misalkan kita kasih dia aplikasi kita memakan RAM lebih dari 20% aja dari aplikasi dari total RAM yang disediakan sama OS, dia akan force close seperti tadi. Jadi force close namanya. Jadi kalau nggak ke force close, kita harus benar-benar melakukan menghitung. Nah, di sini satunya kita bisa melihat di sini. Nah, di sini ada profiler juga. Di profiler kita bisa menambahkan. Bentar. Android Studio-nya sedang loading. Android profilernya. Nah, di sini kita bisa ngelihat. Nah, ini memorinya berapa, networknya berapa, energinya dan lain sebagainya. Ini sebenarnya kalau misalkan CPU-nya sudah 100% gitu kan. Ini kita bisa ngecek dia berapa persen CPU-nya yang digunakan, dan kita bisa ngecek juga kalau misalkan ada aplikasi-aplikasi yang aneh di handphone kita, masukkan aja ke sini. Misalkan teman-teman takut handphone saya kok ada apa Pak ya gitu. Nah, ini kita teman-teman bisa ngelihat di sini device-nya kayak gimana, kondisinya dan lain sebagainya. Ini file explorer-nya. Nah, di sini yang lebih itu. Oke gitu ya. Oke. Kan itu dari saya. Karena kita masih belum masuk di activity. Jadi kita tinggal permainannya di sini. Kalau ada yang mau ditanyakan juga dipersilahkan. Kita mau nyoba. Silakan Mas. Oke. Dia nggak boleh lebih dari 600 kali 600 kalau nggak salah. Jadi HDPI itu, bentar, nih HDPI itu ya, ini berapa nih? 192 kali 192 ya benar. Berarti 600 kali 600 Mas. Ini kalau misalkan image view-nya saya hapus, nggak masalah nih. Nggak error. Harusnya nggak error, harusnya. Ya, nggak error. Berarti image tadi yang bermasalah dia benar di image view-nya. Seperti itu. Pak, izin mau tanya Pak. Oke. Itu kalau misalkan di teksnya itu menggunakan password, tapi passwordnya itu kayak di-combine gitu Pak. Ada huruf, ada angka, itu pakai yang ya. teks password mana ya Pak? Ya, saya belum masuk ke situ ya. Oh iya. Ya, oke. Oh iya Pak, terima kasih Pak. Oke, sip, makasih. Jadi sekarang kita masuk di yang selanjutnya, yaitu input tipe. Nah, di sini misalkan kita bikin dia password, username dan password ya. Nah, ini silahkan masukkan username Anda misalkan. Nah, di sini kita bisa pakai input tipe. Oke, saya masukkan lagi di sini. Saya copy aja deh. Password. Oke. Masukkan password Anda. Nah, ini di sini teman-teman bisa menambahkan input tipe. Nah, di sini tinggal input tipenya. Mau input tipe apa? Nah, di sini ada teks, ada number, text password, date time, non,
number decimal, number password, number sign, dan lain sebagainya. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman sebenarnya sih yang standar yang dipakai sih text password ya. Jadi text password. Jadi kalau di text password ini kita nggak apa ya, tidak dibatasi dengan dia hanya boleh memasukkan number aja atau dia hanya boleh memasukkan karakter angka aja, numerik atau yang lain seperti itu. Nah, misalkan di sini username-nya juga misalkan dia harus masukkan email gitu ya. Ya kita tinggal input tipe email. Text email address seperti ini. Nah, seperti itu. Nah, nanti di sini tinggal bikin apa namanya auto checking aja. Kalau misalkan di sini input tipenya adalah number, ya kita bikin number aja. Jadi misalkan di sini saya jalankan. Masukkan username, jadi misalnya saya masukkan karena tipenya adalah number, ketika saya masukkan ABC seperti ini dia nggak bisa. Tapi ketika saya masukkan dia numerik, nah, dia bisa. Sedangkan di password, nah di sini passwordnya, nah, dia akan mengganti seperti layaknya password seperti itu. Nah, clear? Ini nggak ikut ya clear ya. Kenapa nggak ikut ya clear? Karena tadi di main activity-nya di sini nggak kita set dia clear. Seperti itu. Seperti itu ya. Sedangkan untuk logiknya, saya kira teman-teman sudah sangat paham lah kalau masalah logik ya. Logik username, password kan tinggal ngecek username dan passwordnya apa. Silakan kalau ada mau tanyakan lagi. Kalau date gimana? Ya date tinggal kita misalkan tambahkan lagi di sini date. Ya kita taruh aja input tipenya date. Jalankan. Dia masih bisa tapi input tipenya date. Tadi nanti kalau misalkan kita submit tinggal bikin apa namanya pengecekan aja. Seperti itu. Di tag sekarang nggak ada. Bahkan kalau teman-teman pengen buttonnya ini dikasih background juga bisa. Dikasih image view. Jadi di buttonnya itu di sampingnya itu ada gambarnya. Nanti silakan teman-teman berkreasi ya terkait desain. Nah, untuk desain itu teman-teman bisa pakai aplikasi yang banyak di luar. Stop share dulu. Contoh pensil. Oh, nggak ada pensil. Saya nggak ada Evolus. Jadi ada aplikasi yang namanya pensil. Teman-teman bisa desain di situ. Jadi bisa pakai Evolus Pencil, teman-teman bisa download Evolus Pencil, kemudian bisa mendesain terkait tampilannya mau dibikin dia seperti apa. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan lagi. Sudah jelaskah? Mau tanya untuk ini Pak, apa tema dari project yang semester ini Pak? Itu yang dari Bu Maya kemarin kan disuruh dari gemastik atau COVID, tema COVID ini. Jadi itu bagaimana Pak? Yang benar. Soalnya dengar dari Pak Hafid pakai apa ya, dari Mbak Hafid, dari Bu tanya. Dari Bu ini Bu Arvita sebelumnya pakai tema semester 3. Ya, jadi begini. Kemarin sudah verifikasi, kamu sudah ngumpul lagi terkait tema
tema untuk proyeknya. Akhirnya disepakati temanya bisa ngambil tema COVID, kemudian tema yang bisa digunakan untuk PKM, tema yang bisa digunakan untuk domestik, ataupun tema yang bisa digunakan untuk KMIPN. Tujuannya apa? Tujuannya adalah sekarang kalau misalkan teman-teman mau pakai model yang lama, atau misalkan teman-teman harus mencari proyek yang di luar sana dengan kondisi saat ini yang ada. Saat ini kan kondisinya kan sudah nggak menentu ya. Kita nggak tahu COVID ini akan selesai kapan gitu. Ya harapannya bisa selesai secepatnya, cuman kita nggak tahu dia akan bisa selesai kapan. Nah, supaya lebih memudahkan, maka kemarin akhirnya kami berkesempatan sepakat untuk membuat, ya udah temanya kita fokuskan di tema lomba dan juga tema COVID. Karena kenapa kok tema COVID sama tema lomba? Karena kalau tema COVID data sudah ada banyak di internet tersebar. Kemudian kalau misalkan tema lomba itu adalah salah satu, misalkan kalian pengen ikut lomba ya bisa digunakan aplikasi yang kalian buat. Jadi kalian buatnya itu nggak cuman buat aplikasi kuliah aja gitu. Seperti itu. Itu Mas ya. Jadi kalau misalkan mau pakai aplikasi yang lama, tema yang lama sebenarnya kemarin sudah disepakati untuk tidak diperkenankan seperti itu. Oke, Pak. Makasih, Oke, Pak. ya. Yang lain silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Amankah? Oke, kalau begitu sebentar, saya tak lihat ke kelas lain dulu. Mas Evan, tolong yang di sini di itu ya dikondisikan dulu ya.
Oke ya, gitu ya. Dari saya seperti itu. Eh, saya mohon nanti terkait masukan ini tolong di apa? Itu saya ngirim form terkait pemanfaatan e-learning. Silakan kalian isi dulu ya. Jadi silakan nanti kalian isi. Saya mohon bantuannya kalian isi dengan jujur-jujurnya. Saya di situ tidak ada nama kalau nggak salah cuma angkatan aja. Silakan nanti diisi sejujur-jujurnya tentang pemanfaatan e-learning sehingga nanti materinya juga siapa tahu bisa lebih maksimal. Mungkin itu saja dari saya. Silahkan kalian melanjutkan aktivitas. Untuk yang hari Jumat kalian bisa praktek mandiri. Saya kasih tantangan. Nanti minggu depan bisa didemokan, dibuat laporannya ya. Nanti dikirimkan ke email saya eri@polisi.id. Nah itu nanti silakan kalian bikin aplikasi tentang kalkulator. Jadi kalkulator bukan kalkulator diinputkan, tapi ada tombol kayak kalkulator sesungguhnya. Seperti itu ya. Oke, nanti Baik, Pak. ya itu nanti apa namanya ngetes logik juga di aplikasi kalkulator itu. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Kita ketemu lagi minggu depan. Mungkin bukan dengan saya. Nanti mungkin sama dosen yang lain karena kami janjian untuk setiap minggu datang. Nanti bisa di rolling. Jadi misalkan minggu ini ketemu saya, minggu depan bisa ketemu Pak Wir atau Bu Arvita atau yang lain. Oke, terima kasih. Sekian dulu. Selamat sore. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalian boleh live. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.